apa itu simple past atau kadang-kadang disebut past simple, dan bagaimana penggunaannya. Pertama-tama, kenapa disebut simple? Karena dalam pembentukan dasarnya kita hanya butuh satu kata kerja saja, tanpa ditambah apa-apa. Yang dimaksud dengan tanpa penambahan itu adalah tanpa adanya auxiliary verb atau helping verb, yang mana adalah kata kerja bantu. Bandingkan 3 kalimat berikut. I wrote English material. I was writing English material. I have written English material. Perhatikan kalimat pertama, kita hanya butuh satu kata kerja saja, yaitu wrote. Sedangkan kalimat kedua menggunakan bentuk waktu past continuous. Itu menjadi frasa kata kerja was writing. Artinya ada kata kerja bantu di situ atau auxiliary verb, yaitu was, yang bersamaan digunakan dengan verb ing, yaitu writing. Fungsinya untuk melengkapi menjadi bentuk waktu past continuous. Kalimat ketiga menggunakan bentuk waktu present perfect. Di situ juga digunakan frasa kata kerja have written. Have sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu, ditambah written, yang adalah past participle. Sebutan lainnya adalah verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Itu fungsinya untuk menjadikannya bentuk waktu present perfect. Mungkin ada dari teman-teman yang belum terlalu paham dengan past participle. Istilah past participle itu kurang lebih sama dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga seperti yang sudah disinggung tadi. Untuk saat ini memang kita tidak berfokus membahas hal itu. Kita akan berfokus pada penggunaan simple past. Sekarang kita masuk pada penggunaan-penggunaannya atau ke dalam konteks kalimat. Secara mendasar, bentuk waktu simple past digunakan untuk menceritakan atau membicarakan hal-hal yang sudah selesai sebelum sekarang. Maksudnya gimana tuh, sudah selesai sebelum sekarang? Itu artinya suatu kejadian atau tindakan sudah selesai. Silahkan perhatikan perbedaan garis waktu berikut. Di sini ada past, now, dan future. So, if something happened in the past, it happened before now. Jadi kalau sesuatu terjadi di waktu lampau, itu terjadinya sebelum sekarang kan? Jadi teman-teman tidak perlu bingung ya kalau saya gunakan istilah kejadian atau tindakan yang sudah selesai sebelum sekarang. Itu sederhananya suatu kejadian atau tindakan yang berlaku di waktu lampau atau masa lalu. Untuk memudahkan, misalkan beberapa saat yang lalu kita menelepon seseorang. I called my mom a few minutes ago. Saya menelepon ibu saya beberapa saat yang lalu. Atau misalkan kejadian yang terjadi kemarin. Misalnya, I visited my cousin yesterday. Saya mengunjungi sepupu saya kemarin. Kedua konteks kalimat ini yaitu menelepon, called, dan mengunjungi, visited, adalah tindakan yang sudah selesai sebelum sekarang, artinya sudah berlalu. Bila diperhatikan di sini ada tanda atau keterangan waktu, istilah lainnya time signals atau time expressions. Dan penanda waktu di sini adalah a few minutes ago dan yesterday. Memang bentuk waktu simple past ini sangat umum digunakan dengan keterangan-keterangan waktu seperti itu. Sekarang saya akan berikan contoh-contoh kalimat dengan time signals atau time expressions atau dengan adanya keterangan waktu. Di bawah ini adalah beberapa contoh keterangan waktu yang sering atau umum digunakan. Misalnya yesterday, this morning, last week, last month, last year, a week ago, a month ago, a year ago, the other day, the other week, at 6 o'clock on Sunday, in July, in 1989, last night, the day before yesterday, dan lain sebagainya. Untuk lebih memudahkan, saya akan membuat kata kerja simple past-nya dengan warna merah. Sedangkan time expressions atau keterangan waktunya akan dibuat dengan warna biru. I started learning English a few years ago. I started learning English a few years ago. Saya mulai belajar bahasa Inggris beberapa tahun yang lalu. They arrived last night.
Mereka tiba atau sampai tadi malam. My mom cooked my favorite dish yesterday. Ibu saya memasak hidangan favorit saya kemarin. I first came to America in 1995. Saya pertama kali datang ke Amerika tahun 1995. I woke up at 6 o'clock this morning. Saya bangun pukul 6 pagi ini. They got married last month. Mereka menikah bulan lalu. Jadi silakan dipelajari materi ini, dan ini adalah bagian pertama di mana saya memberikan pengertian dasarnya saja. Ingat saja bahwa kejadian, peristiwa atau tindakan yang sudah lewat itu sudah masuk ke dalam bentuk waktu simple past. Tidak harus beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, bulan, atau tahun yang lalu. Bahkan beberapa detik yang lalu pun itu sudah bisa masuk ke dalam bentuk waktu simple past ini. Contoh sederhananya misalnya dalam situasi ini. Kamu sama temanmu sedang jalan-jalan di malam hari. Lalu kamu mendengar sepertinya ada suara aneh. Lalu kamu bilang sama teman kamu, "Did you hear that?" Di situ digunakan kata did. Itu sudah masuk ke dalam bentuk past. Pertanyaan itu dalam bentuk waktu simple past. Nanti pada bagian kedua akan ditambahkan detail-detail penggunaan lainnya. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi kedua dari penggunaan simple past atau simple past tense ini. Silakan dipelajari dan jangan lupa bertanya kalau teman-teman punya pertanyaan mengenai pelajaran ini. Thank you and see you in the next video.